Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Maulana, asal dari Giliang, Sumeneb. Yang pertama, di Gili Iyang itu ada sebuah, bukan permasalahan sih, namun adat yang turun temurun dari yang sudah berjalan dari nenek moyang sampai generasi sekarang. Istilahnya itu pertunangan. Di dalam pertunangan, kalau di Gili Iyang itu orang tua itu nggak tahu arahnya, kayak nggak memandang masa depan anaknya kayak gitu. Kalau semisal ibu tersebut mempunyai anak, lantas nggak mandang umurnya itu baru berumur 9 tahun apa sudah beranjak dewasa, itu pasti dengan status bertunangan. Paling rendah usia tunangan berapa di situ? 6 tahun. 6 tahun sudah tunangan. 6 tahun sudah ditunangkan. Nikahnya umur? Nikahnya terserah. Kalau semisal belum selesai SMP-nya langsung menikah juga nggak masalah. Itu 6 tahun untuk laki-laki dan perempuan atau perempuan tok yang 6 tahun? Bebas, laki-laki dan perempuan. Jadi pernah ada juga yang sama-sama umur 6 tahun sudah ditunangkan. Oh. Terus nikahnya? Tergantung anaknya. Gitu. Kalau semisal lulus SMA mau nikah atau SMP belum. Ada nggak yang lulus SMP sudah nikah? Ada. Sama-sama SMP? Sama-sama SMP ada. Masa? Kadang lebih dewasa juga ada. Maksudnya, bukan, yang paling kecil menikah tahun berapa, umur usia berapa? Umur masuk SMP, kelas 1. Kelas 1 SMP? Ada yang menikah. Sudah ada yang laki-lakinya ya kelas 1 SMP, perempuannya ya kelas 1. Kadang lebih dewasaan yang laki-lakinya. Oh. Sampean sudah tunangan? Sudah tunangan. Sejak SMP, awal SMP. Awal SMP. Awal SMP. Tunangan sampean juga awal SMP. Awal SMP. Masya Allah. Tapi jarang ketemu. Jarang, kalau pas masih belum di pesantren ketemu. Oh gitu. Gimana? Kalau ketemu itu dari jauhan atau cukup sekedar tahu wajahnya gitu? Kalau di pesantren? Enggak, kalau di rumah. Kalau di rumah itu, kalau ke setiap harinya itu kadang ada yang ketemu, ada yang enggak. Kalau pas di lebarannya itu kayak istilahnya kayak suami istri. Boncengan itu. Oh. Kemana-mana di boncengannya toh. iya. Boncengannya saja. Nah itu katanya kok ada budaya kalau tunangan itu justru pestanya besar. Itu lebih besar dibanding akad nikah. Akad nikah. Bener? Bener. Itu gimana? Sampai seberapa besarnya? Kalau dilihat acaranya sih kayaknya bukan acara anaknya, kayak acara orang tuanya itu. Oh gitu. Karena yang kalau dilihat dari aksesoris yang dipakai, kalau anaknya itu nggak nyampe berapa. Kalau orang tuanya dari pakaiannya ada yang 18 juta. Apa? Sutra. Oh. Batik. Kebaya itu. Oh. Nanti perhiasan. Itu kalau perhiasan terop itu 56 apa? Juta. Itu acara tunangan? Acara tunangan. Luar biasa. Terus kalau mas-masan? Kalau mas-masan masih beradat, itu masih ada mas-masan itu. Sampai berapa gram itu? Gram sih atau enggak sampai setengah kilo? enggak nyampe. Enggak nyampe. On biasa namanya. On. Wah, ada yang 1 on? Ada. Wah, biasa. Nah, kalau akad nikahnya? Kalau akad nikahnya itu kecil-kecilan padahal kalau akad malah kecil-kecilan. Jadi kalau tunangan malah besar kalau tunangan. Ada yang hubungan saudara enggak? Misalnya sepupu dapat sepupu, misanan dapat misanan, itu enggak? Enggak ada. Rata-rata dari desa yang Benraas itu ke Banjarmara, ke desa sebelah gitu. Oh. Rata-rata ke Banjarmara. Ini sudah berapa tahun sampean tunangan? Masuk 6 tahun. Kapan rencananya nikah? Nikah sih nggak tahu. Soalnya kalau prinsip saya itu nggak mau ngikutin yang ada di rumah gitu. Oh gitu. Ya. Tapi selama tunangan ini
Mas Jeffrey ini enggak pernah tertarik sama siapa gitu. Ada. Loh, gimana? Sudah tunangan kok? Normal. Oh, gitu. Normal. Bukan berarti kok terus enggak tertarik itu enggak ya? Enggak, Masih biasa tetap normal. tertarik juga ya. Kalau semisal tertarik terus jadi nggak tertarik sama tunangannya bisa dilepas. Wah, itu bisa geger enggak kalau dilepas? Geger apa? Bisa terjadi cekcok enggak? Bisa. Caruk misalnya. Sempat. Sempat ada yang caruk. Sempat. Kalau hubungannya itu nggak resmi, maksudnya kayak saya mau mutusin tunangan, terus saya nggak datang duluan, malahan nyuruh orang itu, kayak gitu. nyuruh semisal orang tua duluan atau dari tetangga yang mau datengin salamnya duluan gitu. Kalau si Jeffrey ini nggak suka gitu, pengen gitu. itu Pakai biasa utusan. gitu. Pakai utusan. Terjadi permasalahan biasanya. Jadi ada juga yang nikah di usia kelas 1 SMP. SMP. Baik laki-laki atau Perempuan. Kecil no. Pas di kuade kan kelihatan kecil berarti. Kecil. Tapi ada juga yang dewasa. Ada. Kayak ini sudah 6 tahun tunangan, sudah kuliah. Rencananya setelah kuliah. Rencananya sih pengen lanjutin dulu. Lah iya, kuliahnya selesai. Udah selesai. S1. S1. Setelah itu, Kalau ada rencana nikah. oh gitu. Tapi belum dikode sama keluarga. Belum. Sama tunangannya mungkin sudah ada kasih sinyal-sinyal. Enggak ya? Atau sampean yang kasih sinyal? enggak. Ya. Sama-sama nggak ada sinyalnya. Apalagi yang istimewa di Gililiang, Sumeneb itu? Yang istimewa lamaran lagi. Gimana istimewanya? Lamarannya itu mintanya sebelum tunangan. Oh, sebelum tunangan, lamaran dulu. Lamaran dulu. Apa bentuknya lamaran itu? Kalau lamaran itu yang saya pernah alami, semisal nanya dulu, si anaknya ini ada tunangan apa belum? Ternyata belum ada tunangan. Nah, di malam itu semisal pada tanggal ini, kalau di Madura tanggal bagus katanya. Oh ya. Tanggal bagus. Kalau semisal tanggal bagus, diminta itu pakai lamaran. Lamarannya itu kayak orang mau nikah itu. Jajan sebanyak-banyaknya itu yang dikasih ke perempuannya. Oh, jadi ini lamaran sebelum tunangan, acara sebelum tunangan. Ta'arufnya. Oh, ta'aruf. Minta resmi. Itu jaraknya sampai berapa lama dari minta resmi ke tunangan itu? 1 minggu. 1 minggu baru menerima. Ketika menerima, dikirim balik juga jajan. Berarti lamaran diterima. Oh gitu. Dengan jenis dan jumlah yang sama. Yang sama. Apa selain kue-kue yang untuk lamaran itu? Untuk tunangan apa itu? Kue, baju-baju, Baju juga. perhiasan, Tenongan katanya kali itu. tenongan. Istilahnya tenongan. Jadi itu rata-rata penduduk di situ semua bertunangan dalam Usia yang sangat muda. Sangat muda sekali, bahkan di bawah sebelum usia dini ya. Okay. Buktinya ada yang SD Sudah tunangan. Apalagi yang ada di Pulau Gililiang yang istimewa? Apa soal alam? Soal alam mungkin kadar oksigen tertinggi nomor 2. Kadar oksigen tertinggi nomor 2. Apa efeknya masyarakat di situ? Efeknya yang saya lihat dari Sumeneb yang pernah saya survei dengan teman-teman itu baik Gili Iyang, Gili Genting, Talango, Masa Lembu, terus Gili Labak. Itu rata-rata usianya itu kayak kalau dilihat dari segernya penduduknya itu segeran Gili Iyang masih. Sampai rata-rata usia berapa? Kalau nenek saya itu nggak tahu dinanya umur berapa, sudah lupa sama umurnya. Berarti lebih dari 100? Lebih dari 100. Sebagian dari manfaat oksigen terbaik itu ya. Itu yang bikin semangat tunangan juga ya. Udara segar itu ya. Udara segar. Udara segar ternyata membuat semangat tunangannya. Jauh enggak sampean rasakan udara di Banyuwangi dibanding dengan Gililiang? Jauh.
udaranya itu lebih alamian di rumah kayaknya. Kalau dinginnya dinginan di Banyuwangi. Oh. Kalau alaminya, kalau orang di Giliang itu kayak nggak tahu itu, kayak nggak ngaruh kalau memang ada oksigen gitu. Oh. Tapi kemarin pas masih lupa sih pemimpinnya TNI itu pas selesai latihan itu sempat ada yang datang ke Giliang dan yang satu pasukan itu kena penyakit stroke apa sesak nafas itu. Ya. Terus dibawa ke titik oksigen. Di titik oksigen itu nggak nyampe seminggu, nggak nyampe Sembuh. seminggu itu total sembuh. Ya, saya nyampe juga di titik itu. Di titik oksigen itu, saya nyampe juga di situ. Dan enak memang, seger. Jadi rata-rata penduduk sana usianya 100 ke atas. 100 ke atas. 100 ke atas. Itu sudah biasa usia penduduk di situ. Biasa, malahan kalau dilihat umur yang 100 ke atas itu masih belum ada kayak kerusakan di tubuh itu. Masa? Masih bisa nguan itu apa nguan? Angon. Angon. Menggembala. Sapi itu. Angon. Menggembala sapi itu masih. Kalau wajah, sama ini loh, wajahnya bersih ini apa rata-rata bersih gini wajahnya? Enggak tahu kalau wajah. Rata-rata di sana orang sana gimana? Putih-putih atau kuning-kuning gitu? Kalau putih sih jarang kayaknya. Apa Kalau yang memang yang ada maksudnya? Yang banyak malah. Hitam lah. enggak, kalau hitam enggak. Apa? Memang khas ya? Memang khas. Coklat. Bersih. Yang ke wajah itu memang bersih ya kalau oksigen itu. Kalau kemarin kan yang datang itu Bu Hovifa yang mengecek terus memfasilitasi apaan itu ke Giliang dan juga mengecek penduduk di Giliang yang sudah berumur 100 ke atas itu dikumpulkan di desa itu. Di desa dikumpulkan terus dilihat dari segi wajahnya itu, dari kesehatannya itu masih nggak keriput. 100 itu enggak seberapa keriput. Enggak seberapa keriput kan. Terus Jadi kalau di situ wanita umur 40 itu masih dandan masih. Kayak 20. Oke. Kalau 40 di sana bisa-bisa di sini 15. Enggak juga. Berapa? Kayak masih kalau berusia 50 itu kelihatan kayak 20 ke atas itu masih. Oh. Padahal usianya sudah 40 tapi 50. malah kelihatan kalau lihat dari wajahnya 20. Sayang jauh. Ya, sayang jauh. Kan dan harus nyebrang lautan lagi. Tapi sekarang difasilitasi pesawat air itu. Oh, ada. Difasilitasi tapi rutenya itu Denpasar Giliang. Ada anunya, ada bandaranya. Ada. Besar. Secukupnya. Pesawat kecil, Pesawat kecil. pesawat baling-baling itu. Oke, terima kasih. Selamat bertugas di Banyuwangi. Terima kasih infonya. Sama-sama.